itu adalah bohong besar, ya, dan gue tidak akan diam atas kebohongan besar tersebut. Gue akan cari tahu, begitu ya. Dirjen Pas bilang ke gue begini, lu sekarang jujur, katanya. Ini kata Dirjen Pas ke gue, Bang Pablo coba jujur, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 12 Mei 2023. Gua baru saja melihat video dari YouTube channelnya Uya Kuya, begitu ya. Di mana Uya Kuya mewawancarai seorang katanya sipir dari salah satu rutan atau lapas di Jakarta lah katanya ya, yang mana membuat pengakuan-pengakuan, di mana pengakuan-pengakuan tersebut jujur saja awalnya gue nggak mau lagi nanggepin soal ini gitu, karena gue rasa dari penjelasan gue sebagai seorang mantan yang pernah tinggal di sana gitu ya, alumni yang pernah tinggal di sana, gue rasa cukup begitu. Tapi ternyata ada penebalan-penebalan yang menurut gue kurang terima gitu dengan yang disampaikan oleh sipir tersebut. Tapi it's okay, karena menurut gue ini adalah momen dimana kita harus buka-bukaan gitu ya. Kalau memang harus dibuka benar-benar ke publik, maka gue rasa inilah saatnya ini dijadikan sebagai titik balik, kita buka-bukaan saja di publik begitu. Karena dia di akhir itu menyebut bahwa Pablo Benua katanya diminta oleh mereka, gue nggak tahu mereka siapa gitu ya, untuk melakukan pembelaan-pembelaan terhadap statementnya Tio Pakusadewo begitu. Jadi ada arah begitu ya, seolah-olah gua diarahkan oleh mereka, tapi merekanya itu siapa, untuk melakukan pembelaan terhadap atau testimoni terhadap permasyarakatan begitu. Gue ingin klarifikasi di sini bahwa itu adalah bohong besar ya, dan gue tidak akan diam atas kebohongan besar tersebut. Gue akan cari tahu begitu ya, isu tersebut dari mana, karena menurut gue itu harga diri gitu, karena siapa yang bisa bayar gue, siapa gitu yang istilahnya mampu bayar gue untuk mengeluarkan statement seperti itu gitu loh. Kan gue sudah beberapa kali sampaikan bahwa kayak di Vasco juga, di Vasco pada saat di Macan Idealis gue diwawancara, gue di sana disampaikan, bang bener nggak lu dibayar katanya. Wah, gue bilang siapa yang bisa bayar gue, siapa yang bisa minta gue untuk melakukan pembelaan ini gitu ya. Bahkan gue di situ sampaikan bahwa gue aja nggak yakin gitu uangnya Pak Menteri itu lebih banyak dari gue gitu. Itu sempat statement gue keluar dari mulut gue di Vasco, di Macan Idealis begitu. Tapi it's okay lah. Dia kalau sudah sebut begitu, gue kali ini akan membuka hal-hal yang menurut gue tahu tentang apa tuh Jira gitu ya. Lalu bagaimana Jira itu sejarahnya bisa ada di sana gitu. Lalu seperti apa sih persaingan di dalam rutan dan lapas ini, kayaknya perlu diketahui gitu ya. Jadi gua sekitar tanggal 7 Mei setelah rame-rame pengakuan daripada Tio Pakusadewo, nah lalu tanggal 7 Mei-nya ada yang nge-WA gua, ini nanti akan gua tampilkan gitu ya. Gua nggak perlu sebut nama, nanti kita akan kita blur lah hal-hal yang ada di dalamnya yang menurut gua perlu di blur, kita blur ya. Ada satu kalimat yang menurut saya menarik di sini. Tulisannya begini ya. Ini tanggal 7 Mei ya, coba perhatikan tanggalnya. Bang, saya dapat infonya memang dari pihak inilah ya, mau jatuhin Jira. Ada gerakan mau ambil alih kembali rutan dan lapas begitu. Seolah-olah ada gerakan ada salah satu yayasan pesaing daripada Jira pada saat itu ingin mengambil alih seperti Jira lah. Intinya dia pengen menguasai itu gitu loh. Dia pengen punya yayasan yang mana yayasannya itu ada di dalam rutan dan lapas untuk mengelola bisnis lah dan sebagainya yang dia sampaikan kan begitu. Saya kira ini menarik untuk kita bahas. Kenapa? Karena pada faktanya pada saat gue dapat info dan gue tahu banget bagaimana yang memberikan gue informasi itu juga sangat kredibel menurut gue, bahwa Jira sebelum masuk ke dalam rutan dan lapas itu kacau balau justru.
itu justru keadaannya benar-benar sangat brutal sekali. Bahkan di sana jual beli narkoba itu langsung diserahkan, begitu. Benar-benar di depan mata orang-orang gitu, di tengah-tengah lapangan itu bisa dilakukan itu, di dalam rutan dan lapas sebelum adanya JIRA. Nah, di mana yayasan sebelumnya juga benar-benar mengelola bisnis yang luar biasa di dalam sana. Bahkan kalau kalian tahu di dalam rutan Cipinang, ini infonya ya, gua nggak tahu lapas lain, tapi di rutan Cipinang ada yang memberikan informasi sebelum JIRA ada di sana, ya, yayasan tersebut bahkan bikin karaoke di sana. Bayangin, gila nggak itu? Ada karaoke, ada room karaoke-nya di dalam sana. Bahkan ada kasinonya katanya di sana. Coba. Akhirnya atas keresahan sejumlah orang di sana diinisiasilah JIRA. Nah, begitu JIRA masuk, JIRA mengalihkan itu semua. Akhirnya orang-orang yang punya kemampuan bikin menjahit tas, menjahit bahan-bahan kulit, sepatu, jaket dan sebagainya, itu dipekerjakan, diberdayakan di sana, memproduksi, lalu ya diperjualbelikan memang barang itu gitu loh. Ya, bisnisnya sebatas itu. Apakah itu disebut bisnis besar? Kan enggak. Dan ingat ya, tidak semua lapas dan rutan ada JIRA. Boleh dicek. Hanya lapas dan rutan tertentu gitu ya. Karena tidak semuanya, artinya rutan dan lapas ini kan mengelola apa namanya? Mengelola sistem peraturan dia sendiri gitu ya. Artinya kalau rutan dan lapas mau nolak JIRA ya silakan aja. Menurut gua loh ini ya, menurut gua. Jadi tidak semua rutan dan lapas itu ada JIRA gitu. Ada JIRA Foundation itu, tidak. Nah, lalu selain itu mereka juga di dalam ya memang ada kafe gitu ya, di mana kafenya itu ya, bikin kopi, making kopi dan sebagainya, ada barista dan sebagainya. Yang mengelola siapa? Ya napi-napi juga. Yang mana napi-napi tersebut diberdayakan, diajarkan cara membuat kopi, lalu ya sudah jual. Hanya sebatas itu gitu. Tapi kalau akhirnya dipelintirkan seolah-olah itu bisnis, ya lucu sekali kalau menurut saya. Saya jujur, saya mengutarakan nih bukan karena ada sesuatu, tapi saya rasa perlu ada yang dibuka ke publik begitu. Perlu ada yang dibuka ke publik agar publik ini paham betul begitu ya. Bagaimana keadaannya? Jangan seolah-olah menggiring opini, menggiring apa namanya cara pandang masyarakat bahwa wah JIRA ini nggak benar, nggak bisa seperti itu juga gitu ya. Emang diri lu udah paling benar kan begitu? Itu konsepnya kan. Tapi udahlah, gua nggak akan terlalu ke sana. Jadi sekali lagi gue ingin sampaikan bahwa sebelum adanya JIRA, gua bisa buktikan, bahkan ada orang-orang yang punya buktinya dan gua sudah pegang gitu ya, sudah memberikan bukti itu ke gua, bahwa JIRA, setelah JIRA ada di situ, semua menjadi kondusif. Dan sebelum JIRA ada di sana, rutan dan lapas yang ada di DKI terutama bobrok, hancur. Sistemnya hancur. Bahkan dulu yayasan sebelum JIRA itu bisa memperjualbelikan remisi, ya. Coba bayangin, bisa seperti itu loh. Ya, orang yang tidak sepaham bisa masuk ke apa namanya, bisa masuk ke dalam sel isolasi tadi gitu, sel tikus lah begitu ya. Orang yang tidak sepaham, karyawan yang tidak benar langsung dipindah-pindahin. Nah, itu terjadi dan memang itu faktanya di rutan Cipinang begitu. Nah, setelah JIRA ada di sana terjadi perubahan besar di sana. Karena JIRA benar-benar mengawasi dan anti sekali dengan hal-hal yang begitu gitu ya. Itu info yang gua dapat gitu. Lalu kata sipir tadi, gua jujur aja ya, kita sudah tahulah siapa sipir itu. Yang bicara itu kita paham, kita tahu siapa dia. Jadi pada saat peralihan antara koperasi yang lama ke koperasi yang baru, sebelumnya JIRA itu ikut proses tender gitu. Ini kita bicara ya, ada bukan tender lah ya, lebih ke pitching lah ya, pitching dengan rutan dan lapas. Rutan dan lapas itu biasa punya beberapa kandidat yayasan yang ingin bekerja sama dengan rutan dan lapas untuk melakukan pelatihan. Nah, pada saat itu gua menduga gitu ya, orang yang diundang oleh Uya Kuya tersebut yang punggungnya hadap ke sana itu mewakili salah satu koperasi yang ada di dalam. Gua punya keyakinan di situ. Mewakili salah satu koperasi yang ada di sana. Karena dari logatnya apa segala macam itu semua udah tahu lah dia siapa, itu udah paham gitu. Bahkan apa namanya, ada informasi kental dia melakukan sejumlah
pelanggaran yang mengakibatkan dia itu pindah dari Rutan Cipinang ke lainnya gitu. Akhirnya dia dimutasi begitu. Itu ada info seperti itu. Tapi oke, gua nggak akan terlalu bahas itu. Cuman yang pasti koperasi yayasan sebelum JIRA gitu ya, ada satu badan yang melakukan itu gitu ya, melakukan sama lah kayak JIRA ya di dalam itu, parahnya luar biasa. Akhirnya dengan adanya JIRA datang, justru JIRA merombak itu semua begitu. Ini intinya gini, ini persaingan bisnis. Ini persaingan bisnis. Ini hanya antara pihak yayasan dengan yang lain gitu. Justru ayo kita logik berpikir ya. Kalau ada orang yang menjatuhkan orang lain, menjatuhkan usaha orang lain, lalu dia berikan tuduhan-tuduhan itu karena adanya persaingan, menurut gua, ya apa yang dia sebutkan itu adalah hal-hal yang dia lakukan selama ini. Apa yang dia ucapkan ya, gitu ya itu yang akan dia lakukan bila mana dia yang memegang posisi seperti JIRA tadi gitu. Menurut gua seperti itu gitu. Karena ya tadi kembali kan sirik-sirikan kan. Dia rasa JIRA ini bisa bikin ini, bikin itu gitu ya, bisa bikin bisnis kafe di dalam apa segala macam mungkin ya. Lalu dia menganggap, wah gue juga pengen gitu. Bahkan ya dia bisa lebih parah karena pada faktanya dia itu mewakili yayasan sebelumnya gitu. Itu yang setahu gua ya. Tapi oke lah, menurut gua apa yang disampaikan oleh sipir tersebut kita apresiasi karena ada upaya untuk katanya perubahan dan sebagainya. Ya kita tahu lah segala macam institusi yang ada di Indonesia ini perlu adanya perubahan. Setiap hari harus lebih baik. Makanya gua berterima kasih sekali kepada Uya Kuya gitu ya. Dia mampu menyampaikan aspirasi, bahkan itu salah satu aspirasi gua begitu ya. Bahwa untuk melakukan perubahan di dalam rutan dan lapas, apa yang dilakukan Uya Kuya menurut gua keren lah gitu ya. Tapi pada faktanya apa yang disampaikan oleh sipir tersebut perlu adanya klarifikasi yang menurut gua nggak penting juga, misalnya kayak tema untuk memberikan klarifikasi dari pihak JIRA memberikan klarifikasi atau dari pihak rutan dan lapas atau dari Dirjen Pas gitu. Cukup gua aja menurut gua it's okay gitu. Ya menurut gua perlulah untuk klarifikasi ini supaya orang sama-sama tahu. Nah, ada sedikit cerita yang menurut gua menarik. Pasca gua membuat statement, jujur gua itu sempat dipanggil oleh Dirjen Pas. Oke, dipanggil oleh Dirjen Pas. Kalau Uya Kuya bilang bahwa dia kenal dengan Dirjen Pas, gua sangat kenal dengan Dirjen Pas. Gua juga sangat kenal dengan Dirjen Pas. Kebetulan kita sama-sama orang Sumatera begitu ya, orang-orang Medan begitu. Nah, gua dipanggil. Tahu nggak apa yang disampaikan oleh Dirjen Pas kepada saya? Dirjen Pas bilang ke gua begini, lu sekarang jujur katanya. Ini kata Dirjen Pas ke gua. Bang Pablo coba jujur katanya. Benar nggak yang disampaikan oleh Tio Pakusadewo itu di dalam tuh? Karena Dirjen Pas itu punya komitmen, dia mau berantas hal-hal yang bisa dikatakan negatif di dalam rutan dan lapas. Apalagi Dirjen Pas kita ini terkenal sangat sangar pada saat dia aktif di struktural Polri ya. Terkenal sangat sangar kalau untuk urusan narkoba begitu. Bahkan dia ditempatkan di sana oleh Pak Yasona pun gua yakin ingin memberantas peredaran narkoba di dalam rutan dan lapas begitu. Jadi pada saat itu Dirjen Pas manggil gua, dia langsung bilang, bener nggak kejadian begitu? Dia justru memberikan tekanan itu ke gua untuk gua itu memberikan pengetahuan gua soal kejahatan-kejahatan apa saja yang terjadi di rutan dan lapas. Lalu gua menyampaikan begitu banyak hal, termasuk hal-hal yang tertuang di dalam videonya Uya Kuya, di dalam YouTube Uya Kuya. Gue sampaikan juga, Pak, memang benar Pak, ada di lapas tuh begini, ada yang begini, tapi begini Pak, itu selalu ada tuh. Gue sampaikan bahwa ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Tahu nggak? Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya pada saat itu, Bang Reinhard Silitonga atau Pak Dirjen Pas ya, itu langsung telepon ke rutannya, langsung ditindak para pelaku. Bahkan gua ngasih bocoran, terserah gua mau dibilang cepu kayak, gua mau dibilang hal-hal yang nggak benar kayak, terserah. Tapi yang pasti gua memberikan informasi, Pak, di bagian sini ada ini loh Pak, ini napi ini Pak, ini jual narkoba nih Pak. Pak si di sini ini dulu dia pernah bikin apotek nih Pak. Mak ini itu gua sampaikan. Ini orang yang suka jual-jual nama petugas nih Pak. Gua selalu sampaikan. Dan akhirnya ditindak tegas.
Ada yang ketangkep basah dimasukkan ke sel isolasi, bahkan ada yang sedang diproses dipindahkan begitu, dipindahkan ke apa namanya, ke rutan lain atau lapas lain gitu. Nah, itu sih menurut gua yang perlu untuk kita sama-sama ketahui lah begitu. Jadi nggak serta-merta mendengar daripada satu pihak begitu ya. Nah, kembali lagi gua ingin tekankan apa yang disampaikan oleh sipir, bahwasanya seolah-olah gua diminta oleh mereka, tapi gua nggak tahu mereka itu siapa. Tapi yang pasti gue ingin sampaikan, video tersebut gua buat, bahkan yang sebelum-sebelumnya murni organik, tidak ada yang nyuruh-nyuruh gua begitu. Bahkan kalau gua hari ini mau bikin yang kontra juga gua bisa aja kan. Tapi gua rasa perlu untuk kita sampaikan kebenaran begitu. Hanya sebatas itu. Apalagi kata aja indikasi gua dibayar, wah gila aja gitu, siapa yang bisa bayar gua gitu. Menurut gua ya konyol lah kalau seandainya gue dibayar oleh apa namanya, mereka siapa gue nggak ngerti lah ya. Konyol kalau gue dibayar lalu untuk menyampaikan ini gitu. Dan gue tidak menyampaikan hal yang bersih-bersih amat loh. Masa sih mereka mau meminta gue melakukan ini, tapi gue belak-belakan gue bilang bahwa di dalam memang ada peredaran narkoba, kayaknya enggak deh. Jadi gue rasa sipir yang diundang oleh Uya Kuya menurut gue adalah yang ya salah satu yang punya niatan yang tidak baik. Nah, itu yang ingin gue sampaikan ya. Semoga teman-teman bisa lebih dewasa dalam menanggapi ini, karena kayak tadi screenshot WA yang sudah gue tunjukkan bahwa ini memang sudah ada, dan kita udah nggak kaget, gue sendiri udah nggak kaget karena gue udah melihat itu gitu. Gue sudah melihat itu dan gue sudah tahu ada indikasi arah ke sana. Jadi kalau ditanya gua bagaimana, kaget nggak ya? Kagak. Gua aja kagak kaget, bagaimana orang-orang di dalam? Ya kagak ada yang kaget lah. Karena gua yakin indikasi ini sudah ada. Indikasi ini sudah ada, dan memang gerakan-gerakan seperti ini akan dilakukan secara terus-menerus, secara masif gitu. Untuk ya nggak tahu lah, supaya mereka punya tujuan yang lain kali. Gua nggak ngerti gitu. Yang pasti bagi gua menyampaikan kebenaran adalah hal yang utama begitu. Gue sepakat dengan Uya Kuya gitu. Sehingga menurut gue sipir tadi itu, meskipun kita sebagian orang banyak yang tahu gitu ya siapa dia sebenarnya, tapi alangkah baiknya Uya Kuya, saran gue nih ya, tunjukkan aja orangnya siapa gitu ya, biar publik juga tahu gitu bahwa yang mengucapkan itu ini loh gitu. Karena banyak yang menduga juga gitu ya, khawatirnya sipir tersebut ya bukan sipir beneran kan begitu, bukan sipir. Ada yang menduga seperti itu, tapi ya kita nggak tahu lah itu. Kalau gua percaya dengan Uya Kuya bahwa itu sipir beneran, karena dia tahu banyak hal di dalam. Dia ucapan-ucapan dia ada beberapa yang sinkron. Tapi banyak juga orang yang nanya sama gua gitu, bang itu sipir beneran nggak? Gitu. Ada yang bilang seperti itu, tapi ya gua nggak menampik itu. Intinya gini, kalau bagi gua ini adalah murni persaingan bisnis, sehingga gue sebagai orang yang mantan alumni di sana gitu ya, menurut gue bukan ranah gue. Makanya pada saat gue disampaikan begitu, jawaban gue simpel aja, itu bukan urusan gue gitu. Itu bukan urusan gue. Sehingga kalau memang itu istilahnya persaingan bisnis, aduh kita jangan terjerumus lah ke dalam sana gitu. Itu urusan mereka masing-masing gitu. Biarkan aja mereka beradu di situ. Biarkan aja mereka tunjukkan kebaikannya masing-masing, bukan malah menjatuhkan orang lain begitu ya, kalau menurut gua ya. Tapi yang pasti gua mendapatkan informasi, bahkan kalau si sipir itu sampaikan bahwa ada 90% katanya sipir yang itu, apalagi itu ya nggak benar sama sekali kan gitu. Nggak benar sama sekali. Ya gini lah, Jira itu, nah dia ada gini, si sipir ini mumpung ingat, jangan sampai lupa. Ada si sipir itu menyampaikan begini, yang diundang sama Uya Kuya, dia menyampaikan bahwa semua orang-orang yang menjadi tamping Jira itu bebas, bisa keluar katanya, bisa keluar lapas atau rutan begitu. Jujur ya, gue kasih tahu ya sama kalian ya, Jira itu sering melakukan pameran-pameran di luar dari rutan atau lapas begitu. Yang mana pameran-pameran tersebut untuk menunjukkan bagaimana program pelatihan yang dilakukan oleh Jira, program pembinaan yang dilakukan oleh Jira kepada halayak ramai. Sekaligus edukasi, kalian tuh jangan, orang-orang yang masih di luar tuh jangan sampai berharap untuk kalian ke dalam itu. Justru itu adalah
niatan baik. Lalu tamping-tamping ini ya istilahnya tamping ya. Gimana dia mau privilege apa? Orang dia ikut pameran, dia keluar dan sebagainya, itu wajar lah. Dan itu dilakukan gitu. Nah, menurut gua keluar-keluar itu adalah keluarnya pameran kalau menurut gua ya, karena gua tahu, gua pernah dengar itu, dan itu kayaknya hal yang lumrah dan biasa deh, dan nggak terlalu jelimet gitu ya, maksudnya bukan hal yang harus kita tangkapin serius yang terlalu bagaimana gitu. Lalu ada katanya orang Jira tuh, orang-orang yang ada di Jira, tamping-tamping di Jira itu dapat privilege katanya, pegang handphone ditangkep. Nanti orangnya pindah. Wah, masa sih begitu? Kayaknya enggak deh. Kenapa? Karena gue logikanya begini deh. Om Tio Pakusadewo itu hitungannya tamping Jera dulu. Dia waktu ngajar lukis, ketangkep tes urin positif aja langsung di sel isolasi kok. Gimana ceritanya? Kalau ada privilege, mana orang yang nge-sel isolasi Om Tio Pakusadewo masih ada kok di situ. Tidak ada dia dipindah-pindah. Nggak ada istilahnya hal-hal atau di SPK apa, nggak ada. Bahkan dia diapresiasi karena dia berhasil membantu Jira dalam melakukan pembinaan juga gitu. Jadi menurut gue itu omong kosong lah, konyol lah. Kita bicarakan sesuai dengan fakta, data, bukti gitu ya. Ya nggak apa-apa, kalau memang dia punya bukti silakan aja. Mau sampaikan ke Dirjen Pas, datang aja ke Dirjen Pas, tunjukkan. Dirjen Pas luar biasa loh, dia tindak loh. Dan gue tahu betul banyak rutan dan lapas, ya ini juga salah satunya berkat Uya Kuya ya, dia whistleblower, dia sudah mengangkat berita tersebut ya, sehingga semuanya menjadi terbuka dan terang benderang gitu ya. Sehingga pada saat Uya Kuya melakukan membuat podcast ini, wah Dirjen tuh tindakannya luar biasa, sampai gue dipanggil gitu. Padahal gue ya gimana ya, awalnya cuma ya komentar berdasarkan ini aja. Pada akhirnya gua di sana, akhirnya gua sebutkan aja semua hal-hal yang gua tahu juga kan gitu. Izin bang, begini bang, izin bang, begini bang. Akhirnya ditindak semua, dikipas habis semua gitu. Ya, intinya begitu teman-teman, jangan mengambil sepotong-sepotong. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar untuk kasus ini, bisa terbuka secara terang benderang, dan cobalah untuk kita bisa berpikir lebih positif gitu. Oke, itu aja paling dari gua. Terima kasih.